Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Safira Dewi Purnama, NBI 11519026. Saya berasal dari kelas Public Speaking kelas E yang diajarkan oleh Pak Widiatmo. Sebelum itu, saya akan membawakan tentang bagaimana public speaking ini sangatlah berpengaruh di era milenial seperti saat ini. Seperti yang saat ini kita ketahui bahwa public speaking sangatlah berpengaruh dalam era milenial seperti ini. Nah, apakah kalian tahu apakah definisi dan pengertian public speaking itu sendiri? Saya akan menjelaskannya. Public speaking adalah proses komunikasi yang dilakukan di hadapan khalayak ramai atau sekelompok orang. Pada umumnya, public speaking bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, atau menghibur orang banyak. Berdasarkan definisi tersebut, maka public speaking adalah tata cara untuk bicara di depan umum, sehingga harus dilakukan secara runtut dan terencana. Oleh karena itu, dalam public speaking tidak hanya membutuhkan kemampuan bicara, tapi lebih pada kemampuan bicara yang terstruktur dan mudah dipahami oleh banyak orang dalam waktu singkat. Jadi kita itu harus mengerti tentang public speaking itu sendiri, bagaimana orang itu bisa mencerna apa yang kita omongkan, bagaimana kita bisa mendapatkan feedback dari orang tersebut, begitu. Selain itu, definisi dan pengertian public speaking tersebut juga mensyaratkan untuk memiliki rasa kepercayaan diri yang cukup. Bagaimana kalau Anda public speaking di depan orang, tetapi kaliannya itu tidak pede? Public speaking ini tuh mengajarkan untuk percaya diri, mengatakan sesuatu ke depan orang, agar orang tersebut mengerti apa yang kita maksud. Kemampuan bicara itu sebaik apapun jika tidak didukung oleh rasa percaya diri akan memadai, maka semuanya akan sia-sia. Banyak yang menduga bahwa kemampuan public speaking adalah kemampuan bicara dalam bahasa formal. Tentu saja tidak seperti itu. Public speaking bukan melulu hanya soal bicara dalam bahasa formal, melainkan public speaking itu adalah bicara dalam bahasa yang sesuai dengan kalayaknya. Jadi, bisa saja public speaking sama sekali tidak menggunakan bahasa formal. Apalagi jika kegiatan public speaking tersebut dilakukan di depan sekelompok orang-orang muda. Orang muda itu biasanya tidak terlalu nyaman jika diajak bicara dalam bahasa formal. Mereka akan mengerti jika kita mengajaknya dalam bahasa yang tidak formal atau bisa lebih disebut dengan bahasa gaul. Nah, yang terpenting dalam public speaking adalah bicara sesuai dengan khalayak yang dituju atau target audiens kita. Maka yang penting untuk dilakukan ketika akan melakukan kegiatan public speaking adalah mengenali calon khalayak yang akan menjadi audiens yang bersangkutan. Jadi kita tidak bisa, kita tuh harus tertuju pada audiens yang di depan kita, dan kita memiliki tujuan bahasa yang cocok gitu untuk para audiens tersebut. Kemudian ada pentingnya memahami definisi dan pengertian public speaking. Nah, saat ini public speaking sudah memiliki kemampuan yang harus dimiliki hampir semua profesi. Membutuhkan kemampuan public speaking itu, saat ini setiap hal harus dipresentasikan. Menyampaikan presentasi jelas membutuhkan keterampilan public speaking. Kita biasanya public speaking di depan kelas itu sangat diperlukan percaya diri agar orang yang kita sampaikan itu bisa mengerti gitu apa yang kita maksudkan, dan orang tersebut bisa memberikan feedback kepada kita. Tapi sayangnya masih ada orang yang kurang memahami pentingnya menguasai public speaking. Padahal keterampilan public speaking itu sangat sekali diperlukan, termasuk di lingkup kecil seperti kantor atau organisasi. Seperti contoh kecil saja, kita mengikuti kegiatan OSIS yang dulu zaman-zaman SMA atau zaman SMP itu sangat perlu sekali public speaking. Seperti pengalaman pribadi saya pernah menjadi OSIS dan mempublikasikan tentang acara yang akan
sekolah saya selenggarakan ke berbagai kelas dan berbagai sekolah-sekolah, seperti audiensnya itu seperti anak SMP, seperti itu. Kita harus memiliki public speaking yang sangat-sangat diperlukan untuk memberitahu apa sih acara yang akan kita selenggarakan, seperti itu. Pentingnya kemampuan public speaking di era modern, kepercayaan diri menjadi kunci utama dalam menguasai public speaking. Ini sangat diperlukan sekali agar kita tetap percaya diri untuk memberikan public speaking di depan khalayak. Saya akan memberikan contoh sedikit tentang public speaking yang benar, yaitu pertama kita harus mengucapkan nama sendiri, nama pribadi seperti halo, nama saya Safira Dewi. Saya akan menerangkan kepada Anda bagaimana cara yaitu yang akan Anda sampaikan pada para khalayak tersebut. Kemudian sudahkah Anda bertemu senyuman manis dalam perjalanan sini tadi? Itu termasuk agar khalayak itu mendengarkan kalian bagaimana sih kayak sapa temu. Nah, public speaking ini atau berbicara di depan umum memerlukan trik jitu agar tidak membosankan dan audiens tidak mengantuk selama Anda berbicara. Ini penting sekali biar materi yang Anda sampaikan itu sampai kepada para audiens. Tujuan dari public speaking banyak ragamnya, dapat memberikan paparan tentang suatu hal, memberi motivasi, memberikan pengarahan, pelatihan, atau training untuk menjelaskan hal tertentu. Oke, sekian dari pembawaan dari saya. Mungkin itu saja yang menurut saya sangat penting untuk era sekarang. Public speaking itu seperti apa, itu sangat diperlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua.